dari awalnya berdirinya negara Israel lah. Berdirinya negara Israel kan karena PBB sepakat memberikan resolusi PBB, ya kan. Lalu sekarang PBB-nya ngeroyok Israel. Nah, alasannya karena asal-usulnya dari berdirinya negara Israel. Kan konyol ini. Ini profesor kompresor bocor. Indonesia ini memang profesornya kompresor bocor. Kayak Menahem Ali, kayak Yahya Waloni ya. Profesornya kompresor bocor semua. Aduh, si siapa itu Menahem Ali sampai kapanpun nggak bisa jadi profesor. Tiba-tiba katanya perang Palestina berlangsung sejak berdiri negara Israel. Goblok, ini profesor bocor, pakai kolor, nyosor terus, goblok banget. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya cara kalian berpikir orang Indonesia, profesor-profesornya ya. Aduh, saya nggak ngerti caranya kalian goblok ya minta ampun ya. Lalu kalian ikut, ya setuju, 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 goblok kalian. Tidak pernah Palestina atau Israel memulai perang. Yang memulai perang adalah negara Arab, tadi Syria, Yordania, Mesir, Arab Saudi, ya bahkan Turki, ngeroyok Israel. Pak Teddy ini main muter-muter soalnya ya. Harusnya langsung to the point saja, bagaimana prakteknya. Memang sekarang ini kita kehabisan nafas untuk bisa menegakkan Pancasila di Indonesia. Bersyukur kamu sekarang presidennya Prabowo, ya, yang separuh Cina, ya kan, separuh Cina, separuh Kristen. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi nanti dengan Prabowo ini. Indonesia, Shalom, semua yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, di Tel Aviv, Yerusalem, dan semua yang ada di Lebanon, Gaza, Palestina, Rohingya, Shalom semuanya yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semua yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, dan juga Los Angeles, LA yang sedang berduka. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulau Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom semua yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom semuanya. Suara saya kecil, suaranya kecil, coba tolong cek yang lain, suara saya bagaimana, cukup keras kah? Oke, terus ya, nggak apa-apa ya. Shalom semuanya yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom semuanya yang ada di tes, oke ya. Shalom semuanya yang ada di Afghanistan, Pakistan, sebentar ya, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Pakistan yang lain. Shalom. Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Saya perlu menyebutkan satu-satu ya, saudara ya, supaya Anda tahu bahwa ini adalah YouTube untuk suara kenabian bagi dunia, bukan hanya saja bagi Indonesia. Tentu saja ya orang-orang yang bisa bahasa Indonesia. Kita sudah coba pakai bahasa Inggris waktu lalu ya, tapi anyway, kita tetap pakai bahasa Indonesia karena bagaimanapun juga ada orang-orang Indonesia diaspora di banyak negara bagian di dunia ya, dan di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, tema kita hari ini ya, Hamas menyatakan perang terhadap Amerika ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya, ini satu video lagi ya terakhir ya, Hamas menyatakan perang terhadap Amerika ya. Mana ya? Mana ya? Hamas deklarasi perang ke Trump. Nah, ini terakhir ya, video terakhir saya tampilkan. Ini kok ngeliat orang ini kayak ngeliat ini ya, kayak ngeliat Floki yang di The Viking itu ya. Anyway, ya, jadi intinya tadi ya, intinya adalah mana tadi? Intinya adalah Hamas deklarasi perang pada Amerika. Ya, terus merekrut 15.000 anak kecil ya, merekrut 15.000 anak kecil untuk perang kayak Muhammad merekrut Aisyah itu ya. Nanti kalau ketembak mati ngomongnya wah melanggar perjanjian Jenewa Israel. Gila ini ya. Yang direkrut tadi wanita dan anak-anak ya untuk perang ya si Hamas ini.
lalu bangga, wah kita berhasil bangkit kembali. Ya, nah, itulah. Lalu tadi ada profesor-profesor pengamat, profesor kompresor, karburator bocor yang dari Indonesia itu tadi, ya profesor doktor kompresor karburator bocor yang dari Indonesia tadi. Oh, Israel ini melanggar gencatan senjata yang kedua ya. Terus tadi bilang ini memang harusnya itu bukan masalah 7 Oktober, tapi dari awalnya berdirinya negara Israel lah. Berdirinya negara Israel kan karena PBB sepakat memberikan resolusi PBB. Ya kan? Lalu sekarang PBB-nya ngeroyok Israel. Nah, alasannya karena asal-usulnya dari berdirinya negara Israel. Kan konyol ini. Ini profesor kompresor bocor. Indonesia ini memang profesornya kompresor bocor. Kayak Menahem Ali, kayak Yahya Waloni ya. Profesornya kompresor bocor semua. Aduh, si siapa itu Menahem Ali sampai kapanpun nggak bisa jadi profesor, saudara ya. Orang menyebutnya profesor, kadang-kadang orangnya tolol ya. Mengapa? Karena S1, S2, S3-nya dia beda-beda, jadi nggak bisa jadi profesor. Ya, kecuali kalau kamu S2, S3-nya sama, maka kamu bisa jadi profesor. Itu aturannya Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia ya. Atau kecuali kamu dapat profesor kehormatan, honoris clausa, nah itu urusan lain ya. Tetapi profesor kadang-kadang saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Kalau saya bisa jadi profesor ya, karena S2, S3 saya nyambung. Ya, nah saudara, kalau kita melihat ya bagaimana orang-orang Indonesia menanggapi ya perang ini, saudara, perang itu dimulai dari berdirinya negara Israel, ya resolusi PBB, saudara, dari resolusi PBB berdirinya negara Israel. Lalu siapakah yang memulai perang? Apakah Israel? Bukan. Yang memulai perang itu negara-negara Arab. Apakah Palestina? Bukan juga. Apakah warga Palestina? Bukan, saudara. Perang itu dimulai bukan oleh warga Palestina. Perang itu dimulai oleh negara-negara Arab. Mulai dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Syria, Lebanon, bahkan Turki. Ya, jadi perang itu bukan dimulai oleh Israel, bukan dimulai oleh Palestina, tapi dimulai oleh negara-negara Arab. Ya, goblok ini profesor kompresor bocor ya. Aduh, pada bocor halus semua memang ya. Pakai kolor ya, suka nyosor kecebur. Ini memang, aduh, memang orang-orang ini memang ya tololnya minta ampun. Saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia kalau tolol itu kok unlimited ya, saudara ya. Bisa nggak pakai kuota, Telkomsel aja pakai kuota, saudara. Orang Indonesia ini tololnya nggak pakai kuota ya. Israel bisa berdiri karena resolusi PBB supaya ada negara Israel dibagi. Lalu siapakah yang tidak setuju? Ya dibagi kan, jadi 4 kan. Israel dibagi menjadi Israel, lalu dibagi menjadi wilayah Golan itu punyanya Syria, West Bank itu punya Yordania, ya Gaza itu punya Mesir, ya. Jadi tidak ada negara Palestina, tidak ada, saudara. Saya ulangi ya, Israel berdasarkan resolusi PBB, ya wilayah itu dibagi menjadi 4, wilayah Fenisia itu ya dibagi menjadi 4, Fenisia atau Levan itu ya, Levan atau Fenisia itu dibagi menjadi 4. Dataran Golan menjadi punyanya Syria, ya West Bank punyanya Yordania, Gaza punyanya Mesir. Nah lalu sisanya itu wilayahnya Israel, negara Israel. Kan aneh kalau tiba-tiba katanya perang Palestina berlangsung sejak berdiri negara Israel. Goblok, ini profesor bocor, pakai kolor, nyosor terus, goblok banget. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya cara kalian berpikir orang Indonesia, profesor-profesornya ya. Aduh, saya nggak ngerti caranya kalian goblok yang minta ampun ya. Lalu kalian ikut, ya setuju, goblok kalian. Tidak pernah Palestina atau Israel memulai perang. Yang memulai perang adalah negara Arab, tadi Syria, Yordania, Mesir, Arab Saudi, ya bahkan Turki, ngeroyok Israel, ya kan? Lalu dilawan,
Tadi dia sebut tahun 67, 73. Siapa yang mulai? Tahun 48, 67, 73. Siapa yang mulai? Orang-orang Arab ini, saudara, orang-orang Islam ini. Kenapa bisa terjadi perang? Karena di dalam Al-Quran ditulis tidak boleh ada orang Israel. Bunuh orang Yahudi dimanapun berada. Itu yang terjadi. Karena dasarnya dari Al-Qurannya. Ya, disuruh membunuh. Nah, lalu kata Israel selalu menolak gencatan senjata. Selalu melanggar. Kita tahu sama-sama tahu yang selalu melanggar gencatan senjata itu adalah Hamas. Hamas, ya. Bukan Palestina, Hamas yang selalu melanggar gencatan senjata. Kalau dengan Fatah selalu gencatan senjata tercapai, ya, terjadi di West Bank. Tetapi yang melanggar gencatan senjata sejak 2007 itu adalah Hamas. Dan itu bukan provokasi dari Israel. Dua-duanya sama saja. Oh tahu Pak Yuh, saya tinggal di Israel, saudara. Saya tinggal di Israel, bahkan saya punya ID Israel, saudara ya. Saya punya ID Israel, saya punya kartu kredit Israel, ya buat bayar kuliah maksudnya. Saya tinggal di Israel, jadi saya ngerti. Saya masuk ya, begitu masuk Israel, ya. Saya nyetir mobil, saya keliling semua, ya. Saya kelilingin itu seluruh Israel ya. Saya ngomong-ngomong, saya berinteraksi dengan masyarakat, saya interview mereka, saya ngobrol-ngobrol. Ya, saudara ya, dasarnya adalah kebencian yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ada 48, 67, 73 perang. Ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian, apakah kejahatan senjata dengan Palestina berhasil? Berhasil. Yang tidak berhasil sejak 2007 adalah dengan Hamas. Ya, Hamas selalu melanggar gencatan senjata. Bahkan gencatan senjata dari zaman yang protective age itu ya, protective age, terus kemarin yang terakhir ya, yang terakhir yang dilanggar tahun 2007 dan segala macam. Itu semua adalah Hamas dulu yang memulai, saudara. 7 Oktober adalah hasil gencatan senjata perang ya bulan April 2023, saudara. Gencatan senjata yang perang April 2023 itu gencatan senjata yang melanggar Hamas lagi, saudara. Lalu Anda mengatakan ya, kalau orang-orang Indonesia yang tolol ini, profesor, kompresor, karburator, bocor dan suka lalu memelintir-melintir. Saya tidak ngerti cara kalian berpikir runutannya. Tetapi kalau dalam hal ini saja kalian berpikirnya kebalik, saudara ya, berpikirnya kebalik-balik. Saya yakin itu makanya kalian di dalam segala aspek kehidupan kalian ya kebalik-balik berpikirnya. Termasuk sikap kalian terhadap tentang agama, tentang budaya, tentang ideologi. Saya yakin Pancasilanya kalian pun kebalik. Makanya Pancasilanya kalian tuh untut burut, pantat gila semua. Beda dengan di Belanda. Pancasilanya asli Pancasila, saudara. Ketika saya menjadi warga negara Belanda, saya tidak perlu membuat SPKRI, saudara. Ketika saya menjadi warga negara Belanda, saya nggak perlu SPKRI, nggak kayak di Indonesia, pakai SPKRI. KTP saya sama dengan KTP-nya orang Belanda. Nasionalitasnya ditulis, nasionalitasnya Belanda, saudara. Ya. Kalau kamu orang Tionghoa di Indonesia, KTP-mu ada kodenya, saudara. Kurang ajar ini orang Indonesia. Kamu orang Indonesia, begitu kamu Tionghoa, KTP-mu ada kodenya. Kalau kamu orang Arab, orang India, orang lain, kamu nggak ada kodenya. Kalau kamu orang Tionghoa, pasti ada kodenya, KTP-nya. Makanya langsung tahu, dan kamu akan langsung mendapat diskriminasi. Atau kamu peranakan Tionghoa, ya, ada kodenya. Ya, saudara, ya, hati-hati, saudara. Nah, itulah makanya Pancasilanya Indonesia itu ya pantat gila itu. Ya, Pak Tobing sampai putus asa ya, saudara ya, sampai ngamuk sama Pak Teddy begitu pesimisnya Pak Teddy ya. Bukan kita pesimis ya. Pak Teddy ini main muter-muter soalnya ya. Harusnya langsung to the point saja bagaimana prakteknya. Emang sekarang ini kita kehabisan nafas untuk bisa menegakkan Pancasila di Indonesia. Bersyukur kamu sekarang presidennya Prabowo ya, yang separuh Cina, ya kan, separuh Cina, separuh Kristen. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi nanti dengan Prabowo ini. Tapi balik lagi,
Kita tadi melihat ya, Hamas dengan anak-anak kecilnya nanti akan dikirim ke Amerika, ya nanti tiba-tiba anak-anak ini nusukin orang Amerika, saudara. Ya kan? Kan anak-anak kecil itu yang pelaku-pelakunya. Kayak kemarin di Eropa itu kan pelajar yang nusuk guru itu ya. Pelajar semua itu, saudara. Yang kurang ajar itu ya. Nah, itu makanya ya. Terus ada sekarang akan terjadi rahasia besar-besaran. Rahasia imigran ilegal besar-besaran. Nah, itu kita sudah tahu. Ya, saya rasa kalau saya jadi Donald Trump, saya akan melakukan yang sama. Dan itu seharusnya dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Cukup terlambat Amerika melakukan rahasia besar-besaran. Dan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran sekarang di Amerika dibatalkan ya. Gara-gara orang Islam ini. Bukan gara-gara orang Tionghoa, bukan gara-gara orang Korea, bukan gara-gara orang India. Orang India di Amerika sangat berperan di dalam pembangunan negara Amerika. Orang Tionghoa sangat berperan di dalam pembangunan negara Amerika. Ya, orang Korea, bahkan orang Afrika sangat berperan di dalam pembangunan Amerika. Orang Islam yang merusak negara Amerika. Oh, jangan ngomong enggak, saudara. Islam itu yang menggerogoti Amerika dari dalam, saudara. Bukan korupsi, bukan Cina, bukan India, ya, bukan Afrika, tapi orang Arab dan orang Islam itulah yang menggerogoti Amerika dari dalam. Islam. Makanya isu pembatalan kelahiran berdasarkan tempat kelahiran, kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran di Amerika itu dibatalkan. Dibatalkan gara-gara orang Islam, termasuk yang di Belanda, di Jerman, ya sekarang kelihatannya udah nggak boleh lagi ya. Udah nggak boleh. Memang agama ini agama yang kurang ajar, saudara. Ini agama yang kurang ajar. Di mana-mana bikin rusak. Karena tertulis di dalam Qur'annya, bunuhlah orang Yahudi, bunuhlah kafir, disuruh bunuh di mana-mana, tidak pernah direvisi soal bunuh-membunuh ini. Ayat yang lain direvisi, ayat yang suruh membunuh ini nggak direvisi, bahkan diamalkan. Itulah sebabnya Arab Saudi sekarang meninggalkan ayat-ayat itu. Bahkan beberapa dirubah ya ayat-ayatnya ya. Ayat-ayat dirubah. Nah sekarang kalau kalian Indonesia ya masih mau ngotot, ya, makanya saya bersyukur ya, baiklah bolak-balik ya, kalau Deddy Mulyadi bisa jadi gubernur Jawa Barat, ya kalau si siapa itu yang suaminya meninggal dibunuh kapal itu ya, yang gubernur Maluku Utara bisa jadi gubernur itu, saya bersyukur ya saudara ya, memecah keheningan, ya kan? Dan ketika isu Islam tadi yang disebutkan oleh Ridwan Kamil, Ibu Beni Laos, iya istrinya siapa? Sylvia Laos ya kalau nggak salah ya. Wah saya turut berbahagia. Oh bukan karena dia Tionghoa, bukan, karena dia bukan Islam. Ya. Deddy Mulyadi, apakah Kristen? Bukan, karena bukan Islam. Asal bukan Islam, saudara. Kalau dia gubernurnya Hindu, Buddha, Kristen, asal bukan Islam. Ya kan? Asal jangan membawa isu Islam. Coba lihat Ridwan Kamil, dia langsung akan membuat Jakarta menjadi satu agama. Kan geblek ini Ridwan Kamil, langsung kalah. Padahal di awal surveinya paling tinggi. Ya Ridwan Kamil itu kan, orang Mono Anung itu malah underdog itu ya, saudara. Karena kan dia tidak pernah tampil, dia kan selalu di belakang layar. Orang Mono Anung itu. Ya, Shirley Chwanda, terima kasih. Ya, Shirley Chwanda ya, bukan Sylvie. Shirley Chwanda, Shirley Laos yang menang ya. Kebetulan keluarganya itu kita ada kenal, ada teman baik saya, saudara ya, salah satu familinya itu ya. Jadi kemarin sempat kita mau undang, tapi karena lagi suasana lagi panas, jangan, karena kan kita ini channel panas ya. Nah saudara, balik lagi ya, kalau Anda melihat ya polanya orang-orang ini ya, bagaimana ya Ridwan Kamil bisa kalah, ya kan? Artinya channel kita cukup berdampak, makanya diviralkan, saudara. Ya, kemarin ada siapa itu, ada orang Islam satu lagi ya, Humaila. Tiba-tiba muncul kan? Tiba-tiba orang-orang Islam yang mengkritik Islam secara frontal tiba-tiba bermunculan jadi viral setelah channel kita viral ya, saudara ya. Setelah channel kita viral.
Mereka menyadari bahwa Islam itu memang kurang ajar. Ya kan? Nah sekarang kalau sekarang Hamas mau nantang-nantang Amerika, ya lalu tadi ada klaim bahwa Hamas ini menang, Hamas ini yang menang, Israel kalah dan segala macam lah. Ya kemarin udah kita bahas ya, kita jangan balik lagi. Nanti kalau kita bahas hari ini juga jangan bahas MUI sampai segala macam, jangan ya saudara ya, bosan. Kita progres, ya kita progres. Ya, saudara, ketika kita membahas ya sesuatu masalah, kita selalu apa, mengapa, bagaimana. Itu ya saudara ya, bagaimana itu kamu maunya bagaimana. Kita tuh ada ide apa, mengapa, bagaimana. Anda jangan terus dibawa kemana-mana, MUI lah, dibawa ke, ya jangan saudara ya. Terus singkat padat jelas. Ya, kalau bisa maksimum 5 menit ngomong itu. Maksimum 5 menit, lalu biar orang lain yang ngomong. Tawarkan kepada orang lain yang ngomong. Jangan ngomong lama aja, maksimum ya. Kalau bisa 3, dulu kita batasi 3 menit malah ya. Bisa maksimum, jangan kepanjangan, karena yang dengarkan juga capek saudara. Gantian, ya gantian ditawarkan, oke panggil siapa yang mau ngomong. Kalau nggak ada yang ngomong lagi, baru dilanjutkan lagi boleh ya. Tapi digantian dulu, sebab kalau kamu ngomong terus, apalagi kamu ngomongnya kadang-kadang nggak nyambung atau ngeyel, ngotot ya. Jadi bikin nggak enak suasananya, langsung drop ya penontonnya ya. Langsung ngomong langsung hilang semua saudara ya, jangan, karena ini pengaruh ke ratingnya kita ya, ke algoritmanya. Nah begitu ya saudara. Jadi kita balik lagi, kita sekarang ya ini hanya klarifikasi saudara, supaya Anda mengerti tadi masalah gencatan senjata. Ternyata siapa yang melanggar gencatan senjata? Indonesia mengatakan Israel melanggar gencatan senjata. Media-media dari luar berkata yang melanggar gencatan senjata adalah Hamas. Ya, jelas kita putar-putar tadi kan, putar berkali-kali kan, Hamas lah yang melanggar gencatan senjata. Dan dari awal Hamas lah yang selalu melanggar gencatan senjata. Sekarang Hamas merekrut 15.000 anak kecil, saudara. Anak kecil, anak 10 tahun, 14 tahun, direkrut sama Hamas buat perang. Nanti kalau mati ngomongnya katanya Israel membunuh anak-anak. Compong ini orang Islam ini, saudara, memang compong, otaknya memang disilit, ya kan, compong. Nah, Anda silakan pikir, silakan Anda orang-orang Indonesia pikirkan yang benar. Perlukah kamu kasihan dengan orang-orang gila ini, saudara? Kita tidak perlu kasihan. Kita bisa menyatakan kasih kita, tapi jangan kasihan. Kalau kamu kasihan, ya kamu akan diperalat terus. Karena orang-orang yang mudah merasa kasihan itu gampang diperalat sama orang. Penuh cinta, beda dengan gampang kasihan. Kalau gampang kasihan itu kamu goblok, naif. Kalau penuh cinta, kamu punya hikmat. Kalau kasihan, kamu goblok. Karena sombong kamu, kasihan ya. Kalau dulu ya, mami saya kalau selalu, ini orang ini kasihan ya. Enggak nih, yang kasihan itu anaknya mami. Saya selalu begitu, saudara ya. Anaknya mami, kita berjuang dari kemiskinan sampai kita naik, kita dihajar lagi, jatuh lagi, kita naik lagi. Jangan kasihan. Ada kalau mami saya itu kalau sudah kasihan terus uangnya kasih, jangan kasihan. Kalau mau ngasih, tapi bukan kasihan. Dia lihat butuhnya apa, ya kan? Selalu begitu ya, saudara ya. Saya selalu bilang jangan kasihan nih. Ajari ya. Saya sudah mengerti ini sudah 10 tahun yang lalu ya. Karena saya 2 kali saya kasihan, saya dipentung, saudara. Dari situ saya belajar. Lalu bagaimana dong menyatakan kasih Tuhan? Jangan kasihan. Kasih itu bukan kasihan, saudara ya. Ya. Mercy itu bukan pity. Ya, belas kasih itu bukan kasihan ya, bukan gitu, saudara ya. Kalau kamu kasihan ya, kamu akan digigit, saudara. Karena kesombongan kamu. Kamu kalau kasihan, kamu ngasih, tapi kamu masih pengen ngatur dia. Coba deh kamu amatin. Kasihan ya. Kamu dari kasihan tiba-tiba kamu jadi marah. Karena apa? Karena kamu ngasih karena kasihan. Terus tiba-tiba orang ini ternyata nggak baik, kamu marah. Tapi kalau kamu penuh belas kasih, kamu lihat, ya kamu objektif. Kamu lihat orang ini perlu dibantu nggak? Kalau sudah dibantu, kamu kasih, kamu bantu. Setelah itu tutup mata. Tutup mata, nggak usah mikir dia mau buat apa.
itu sudah ini pilihan hidupnya dia. Ternyata dia tidak bisa bertanggung jawab, ya sudah nggak usah dibantu lagi. Kasihan enggak, nggak usah marah. Pokoknya kita tahu orang ini tidak bisa dibantu. Penilaian kita salah. Itu saudara, itu namanya bedanya kasihan dengan belas kasih, mercy dengan pity. Ya bolak-balik ya diajari ya di sini ya. Anda hanya tahu di sini saudara ya, bedanya mercy dengan pity itu baru diajari di komunitas ini ya. Ini saya tak makan bolet dulu ya. Ini dulu kesukaan saya ya di Indonesia, bolet. Ya bolet. Bolet itu ini ya apa namanya? Bolet itu ketela manis ya, singkong bukan singkong. Kalau singkong kan manihot putirisima ya kan. Saya lupa ya nama latinnya manihot apa ya. Tapi sama ya, satu keluarga. Oke, kita nggak pakai lama. Di sini sudah hadir bersama kita selalu